Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi tingkat harga umum. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adila Bilqis Sahwa dengan NIM akhir 344, Muhammad Afif Ali Agil dengan NIM akhir 349, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350, Muhammad Maulana Rafi'i dengan NIM akhir 353, Amira Nanda Nuzifa dengan NIM akhir 362, dan Pinkan Zevanya dengan NIM akhir 378. Baik, selanjutnya ada penyajian kembali tingkat harga umum. Penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis dikenal juga sebagai General Price Level Adjustment atau Restatement for Inflation, yaitu proses penyesuaian laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis agar mencerminkan pengaruh inflasi atau perubahan tingkat harga umum. Tujuannya yaitu memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan realistis di lingkungan ekonomi yang mengalami inflasi tinggi. Laporan keuangan biaya historis tidak mencerminkan perubahan nilai uang akibat inflasi, yaitu ada 3. Yang pertama, nilai aset dan perbedaan mungkin dampak terlalu rendah. Yang kedua, biaya dan beban juga bisa tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Yang ketiga, laporan menjadi kurang akurat dan bisa menyesatkan bagi pengguna, seperti investor, manajemen, kreditur. Selanjutnya ada langkah-langkah dan konsep kunci dalam penyajian kembali laporan keuangan biaya historis ke tingkat harga umum. Yang pertama ada pemisahan pos moneter dan non moneter. Pos moneter yaitu aset dan kewajiban yang jumlahnya dinyatakan dalam unit moneter, misalkan rupiah, seperti kas, piutang, hutang, dan saham. Kalau pos non moneter yaitu aset dan kewajiban yang nilainya tidak langsung dinyatakan dalam unit moneter, seperti persediaan properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, penyusunan indeks harga umum. Indeks harga umum atau General Price Level Index digunakan untuk mengukur perubahan daya beli unit moneter dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, ada penyajian kembali pos moneter. Nilai pos moneter disesuaikan dengan indeks harga umum untuk mencerminkan perubahan daya beli jika nilai pos moneter meningkat. Yang keempat, ada penyajian kembali pos moneter non moneter. Pos non moneter disesuaikan dengan indeks harga umum untuk mencerminkan perubahan harga. Perubahan harga tersebut dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian daya beli, seperti harga persediaan meningkat, maka persediaan tersebut akan disesuaikan dengan nilai yang lebih tinggi untuk mencerminkan kenaikan harga. Yang terakhir, ada penyusunan laporan keuangan yang disajikan kembali. Laporan keuangan yang disajikan kembali akan mencerminkan nilai-nilai yang disesuaikan dengan indeks harga umum. Laporan keuangan ini akan memberikan gambar yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan perubahan daya beli. Baik, untuk selanjutnya yaitu pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pos moneter dan yang kedua ada pos non moneter. Untuk pos moneternya sendiri itu adalah aset yang jumlahnya dinyatakan dalam mata uang, misalnya rupiah yang nilainya tetap tetapi daya belinya berubah sesuai dengan perubahan tingkat harga umum. Contohnya kas, piutang dagang, hasil tagih, dan investasi yang membayar kembali dengan jumlah tertentu. Untuk pos non moneter sendiri adalah aset yang nilai harganya dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat harga barang dan jasa. Contohnya persediaan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, kemudian dan hak atas barang atau jasa. Kemudian apa efek dari perubahan harga pada pos moneter dan pos non moneter? Untuk
pos moneter itu ada jika inflasi, untung atau rugi daya beli pengaruh terhadap kemampuan untuk membeli barang dan jasa di masa depan. Jika aset bernilai lebih kecil dari hutang atau net moneter, terjadi rugi daya beli. Jika aset bernilai lebih besar dari hutang, maka terjadi untung daya beli. Jika terjadi deflasi, kebalikan dari inflasi dapat mengakibatkan untung daya beli jika net moneter negatif dan rugi daya beli jika net moneter positif. Kemudian untuk pos non moneter sendiri, untuk untung rugi penahanannya, untung atau rugi akibat kenaikan atau penurunan harga aset bukan karena perubahan daya beli uang. Contohnya kenaikan harga inventaris menyebabkan untung penahanan, penurunan harga saham menyebabkan rugi penahanan. Lalu apa sih implikasinya pada akuntansi? Untuk pos moneter, perubahan harga umum mengubah daya beli inflasi membuat yang dapat membeli lebih sedikit barang. Kemudian untuk pos non moneter, perubahan harga umum juga mempengaruhi nilai aset tetap. Pos non moneter harus disesuaikan dengan indeks harga atau akuntansi biaya sekarang. Nah, dalam praktik akuntansi ada pos-pos keuangan yang diklasifikasikan dan itu dibedakan dalam dua kategori utama. Yang pertama ada moneter dan non moneter, yang dimana ini masing-masingnya pasti memiliki karakteristik dan cara perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, yang pertama untuk pos moneter sendiri itu adalah aset atau kewajiban yang memiliki nilai tetap dalam satuan mata uang. Contoh umumnya itu seperti kas, piutang, dan utang, yang dimana semuanya itu memiliki nilai nominal yang pasti dan tidak berubah kecuali terjadi transaksi tertentu. Nah, karena bersifat tetap ini, pos moneter ini nantinya akan sangat sensitif terhadap perubahan daya beli uang akibat inflasi maupun fluktuasi nilai tukar. Nah, sementara itu untuk pos non moneternya ini nanti akan mencangkup item yang nilainya tidak tetap dan sangat bergantung pada kondisi pasar serta estimasi manajemen. Contohnya seperti persediaan, properti, dan aset tetap lainnya. Jadi pos-pos ini nanti biasanya menggunakan metode biaya historis atau nilai wajar ya, dan proses pengukurannya itu lebih kompleks karena memerlukan pertimbangan profesional dan penilaian ekonomi. Dan secara teoritis klasifikasi ini tuh dijelaskan di melalui measurement teori dalam akuntansi ya. Dan menurut William R. Scott tahun 2015, dan ini juga beberapa menjadikannya ini dasar ya. Jadi pos moneter itu cenderung dianggap lebih andal karena nilai tercatatnya bersifat pasti, dan sebaliknya untuk pos non moneter ini nanti akan membawa unsur ketidakpastian yang lebih besar karena pengukurannya melibatkan asumsi dan estimasi yang dapat berbeda antar entitas. Nah, pembeda yang tepat antara kedua ini jenis pos ini itu juga sangat penting karena menentukan ya model pengukuran yang digunakan, baik itu historical cost maupun current value, dan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai klasifikasi moneter dan non moneter itu merupakan landasan penting ya dalam praktik pelaporan keuangan yang relevan dan andal. Selanjutnya yaitu membedakan moneter dan non moneter. Ketepatan membedakan pos moneter dari non moneter sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap reliability dan relevansi laporan keuangan. Kesalahan dalam klasifikasi dapat mengakibatkan distorsi nilai dalam laporan keuangan, terutama ketika terjadi relevasi akibat inflasi atau perubahan kurs. Sebagai contohnya itu, jika persediaan yang menerapkan pos non moneter salah diklasifikasikan sebagai pos moneter, maka nilai laporan akan menyesatkan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Scott 2015 menekankan bahwa klasifikasi ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga konseptual karena berkaitan erat dengan konseptual pelaporan keuangan dan teori pengukuran dalam akuntansi. Klasifikasi yang akurat mendukung tujuan utama akuntansi, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para kepentingan. Indeks harga. Indeks harga merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga barang atau jasa dari satu periode ke periode yang lainnya. Sebagai tolak ukur kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, indeks ini digunakan untuk membandingkan harga rata-rata dalam periode tertentu dengan periode dasar yang telah ditetapkan, sehingga dapat merefleksikan
inflasi, deflasi, atau perubahan harga secara umum dalam perekonomian. Dalam praktik akuntansi, indeks harga penting untuk yang pertama, menyesuaikan nilai laporan keuangan agar mencerminkan perubahan harga terutama dalam kondisi inflasi atau deflasi. Yang kedua, menghitung inflasi yang berdampak pada pengukuran laba dan pemeliharaan modal. Yang ketiga, menentukan penyesuaian upah, gaji, biaya produksi berdasarkan perubahan harga. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan perusahaan maupun pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan dari indeks harga. Indeks harga itu angka yang digunakan untuk memperlihatkan perubahan harga satu atau berbagai komoditas dalam waktu dan tempat yang sama ataupun yang berlainan. Adapun jenis-jenis dari indeks harga itu ada 4. Yang pertama itu indeks harga konsumen, yang dimana indeks harga konsumen ini digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa untuk yang diminta konsumen itu dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada indeks harga produsen, yang dimana indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan harga di produsen. Yang ketiga itu ada indeks harga perdagangan pasar, yang dimana harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat perdagangan besar dari komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah atau negara. Yang terakhir itu ada indeks harga saham, yang dimana indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, yang dimana masing-masing saham itu tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Metode dalam menghitung indeks harga. Yang pertama, indeks harga agregatif tidak tertimbang. Membandingkan total harga barang pada periode berjalan dengan periode dasar tanpa memperhitungkan kuantitas. Yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang, seperti metode Lesch-Payres yang menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobot dan metode Marshall-Egelworth yang menggabungkan kuantitas tahun dasar dan tahun berjalan untuk menimbang harga. Selanjutnya yaitu akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang objektif dan mempertimbangkan dampak inflasi. Tujuannya sendiri yaitu membantu perusahaan membuat laporan keuangan yang objektif dan mempertimbangkan dampak inflasi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode daya beli saat ini atau CPP atau General Price Level Adjustment atau GPLA. Untuk manfaatnya sendiri yaitu menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode, membantu menilai arus kas di masa yang akan datang. Ciri-ciri akuntansi tingkat umum. Yang pertama, basis historis disesuaikan angka-angka dalam laporan keuangan disesuaikan dengan indeks harga. Yang kedua, indeks harga umum digunakan biasanya memakai IHK atau indeks lain yang mewakili perubahan umum harga. Yang ketiga, daya beli konstan. Semua angka disajikan dalam satuan daya beli konstan. Misalnya rupiah konstan tahun tertentu. Yang keempat, ada relevan dalam ekonomi inflasi tinggi. Sangat penting di negara dengan inflasi tinggi agar laporan tidak menyesatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.